Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anak kelas 12 kita lanjut pada pembahasan imam madhab berikutnya ya. Tadi yang di rekaman sebelumnya sudah kita sama-sama kaji biografi Imam Hanafi ya. Yang kedua adalah biografi Imam Maliki atau madhab Maliki ya. Madhab Maliki atau Malikiyah ini didirikan oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashbahi atau Imam Malik ya. Malik tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk keperluan ibadah haji. Pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual ya. Imam Malik juga termasuk periwayat hadis. Jadi di sini Malik ini merupakan putra dari Anas bin Malik. Anas bin Malik merupakan sahabat Nabi yang terkenal ya, yang terkenal dengan anak yang banyak, kemudian hartanya juga banyak. Nah, salah satu putranya bernama Malik ya. Jadi kemudian Malik bin Anas bin Malik. Jadi ini pendiri mazhab pendiri mazhab Maliki. Ya. Imam Malik juga dikenal sebagai mufti dalam kasus-kasus yang dihadapi. Seperti fatwanya bahwa baiat yang dipaksakan hukumnya tidak sah. Ini berani dia ya. Baiat yang dipaksakan hukumnya tidak sah. Ini merupakan salah satu fatwa yang pernah disampaikan oleh Imam Malik. Pemikirannya banyak menggunakan tradisi atau amalan warga Madinah, ahli Madinah. Murid beliau antara lain ada Asy-Syaibani, ada Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, termasuk salah satu muridnya. Kemudian Yahya bin Yahya Al-Andalusi, Abdurrahman bin Qasim, ya, bin Qasim, kemudian Asad Al-Furat At-Tunisi. Ya. Dalam usul fikih, Imam Malik ini banyak menggunakan sumber hukum maslahah mursalah ya. Masalah mursalah ini banyak digunakan oleh Imam Malik. Kemudian yang ketiga, madhab Syafi'i ya. Madhab Syafi'iyah atau Syafi'iyah ini didirikan oleh Imam Syafi'i yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bin Utsman bin Syafi'i Al-Hishami Al-Quraisy Al-Mutallibi. Gelar beliau adalah Abdullah, dinisbatkan kepada Syafi'i bin As-Saib yang terkenal dengan sebutan Asy-Syafi'i Imam Syafi'i ya. Nasab Imam Syafi'i ini nasabnya bersambung dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada kakeknya yaitu Abdul Manaf bin Qusay. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Jadi Imam Syafi'i ini lahir di Gaza, di kota Gaza di Palestina ya, yang sekarang dijajah oleh Zionis Yahudi. Lanjut. Ketika berusia 2 tahun, ayah Imam Syafi'i ini kemudian wafat. Lalu ibunya membawanya ke Mekah. Sejak kecil Imam Syafi'i sangat cepat menghafal ya. Jadi otaknya sangat jenius ya. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Subhanallah ya. Umur 7 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran. Belajar fikih kepada mufti Mekah, yaitu kepada Syekh Muslim bin Khalid Az-Zanji. Nah, dan kemudian Syekh ini mengizinkan Imam Syafi'i memberi fatwa ketika masih berusia muda ya, masih berusia 15 tahun. Subhanallah ya. 15 tahun di Mekah Imam Syafi'i sudah diizinkan untuk memberi fatwa oleh gurunya ya, yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ya, jadi memang sangat cerdas, sangat jenius ya, itu adalah Imam Syafi'i dan bersambung nasabnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya dilalui di Baghdad, kemudian di Madinah dan terakhir di Mesir ya. Nah, sekarang makam Imam Syafi'i ada di Mesir ya, di Mesir.
Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara tradisionalis dan rasionalis. Jadi beliau Imam Syafi'i ini mau kemudian menggabungkan antara konsep tradisionalis dan konsep rasionalis ya. Lanjut. Selain berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah dan ijma, Imam Syafi'i juga berpegang pada qiyas. Ia sebagai orang pertama yang membukukan ilmu usul fikih dengan karyanya yang bernama kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah itu adalah kitab usul fikih yang pertama sekali disusun oleh Imam Syafi'i. Pemikirannya moderat dengan bukti ada qaul qadim ketika beliau di Irak ya, dan juga qaul jadid ya, pendapat yang baru ketika Imam Syafi'i ada di Mesir ya. Madhab Syafi'i ini banyak dianut di Mesir, kemudian di Palestina, di Suriah, kemudian Lebanon, Irak, Hijaz, ya, India, Persia, ya, Iran, kemudian juga Yaman, dan Indonesia, bahkan termasuk di Malaysia dan Brunei Darussalam. Ya, ini menggunakan umat Islamnya ya, mengikuti madhab Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i atau Syafi'iyah. Ya. Oke, lanjut. Yang keempat adalah madhab Hambali atau Hanabilah. Ya. Madhab Hambali ini didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau Imam Hambali. Imam Hambali lahir tahun 164 Hijriah. Beliau berguru kepada Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Corak pemikirannya tradisionalis atau fundamentalis. Selain berdasar kepada Al-Quran, Sunnah dan pendapat sahabat, ia juga menggunakan hadis mursal dan qiyas jika terpaksa. Jadi menggunakan hadis mursal dan qiyas dalam kondisi yang terpaksa. Jadi Imam Hambali ini adalah salah satu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga pernah berguru kepada Imam Malik. Ya, jadi berurutan ya gini ya. Lanjut. Kemudian sekalian, selain sebagai ahli hukum, ia juga ahli hadis. Ya. Karyanya yang terkenal adalah Al-Musnad. Ya. Al-Musnad. Ya. Kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pengikutnya antara lain Ibnu Aqil, kemudian Abdul Qadir Al-Jilli, Ibnu Jauzi, kemudian Ibnu Qudamah dan Ibnu Qudamah bin Ja'far Al-Khatib, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Abdul Wahhab. Ya. Penganut mazhab Imam Hambali ini ya banyak terdapat di Irak, kemudian juga di Mesir juga ada, kemudian di Suriah, di Palestina, dan juga di Arab Saudi. Ini pengikut mazhab Hambali atau Hanabilah ya, itu Hanabilah. Lanjut. Kemudian kita tentang dasar hukum bermadhab. Dasar hukum bermadhab ini ada dasar dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul pernah bersabda bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ya. Sesungguhnya ya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham atau kekayaan. Sebaliknya mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil jatuh ilmu, maka ia telah mengambil keuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud. Nah inilah anak sekalian, hadis ini yang menjadi dasar kita boleh bermadhab kepada madhab-madhab yang tadi yang disebutkan di awal ya. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i ya, dan Hambali. Kenapa? Karena mereka memang punya ilmu yang mumpuni. Ya. Kita semua yang memang terbatas sekali pengetahuannya, kemudian bisa mengambil kepada para ulama ya. Para ulama sebagai pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama merupakan pewaris para nabi dengan ilmu yang mumpuni, ilmu agama yang mumpuni yang diambil dari para nabi dan para rasul dan juga dari para sahabat-sahabat nabi. Lanjut.
Dalam Islam bermadzhab ini sangat penting ya bagi seorang mukmin agar pemahaman agama dan praktik agamanya benar ya. Jadi karena kita memang tidak mendalam ilmu agamanya, kita bahwa maka penting untuk bermadhab supaya praktik agamanya tidak menyimpang dan menjadi benar ya. Bermadhab merupakan metode untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapi dengan merujuknya pada fikih madhab tertentu yang dianut ya, atau juga sebagai upaya untuk penyimpulannya itu dilakukan berdasarkan usul madhab yang dianutnya. Jadi anak sekalian, saya ulang lagi nih, bahwa dengan bermadhab itu kita mengetahui ya metode hukum yang ditetapkan oleh mereka semua, imam madhab, kemudian kita mengikutinya. Kalau ada masalah-masalah yang muncul di kehidupan kita bisa merujuknya ya kepada fikih madhab, madhab yang minimal yang 4 tadi ya. Kita merujuk pada madhab Hanafi, merujuk pada madhab Maliki, Syafi'i atau Hambali. Lanjut. Ulama madhab Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i dan Hambali disepakati oleh para ulama yang paling memiliki otoritas dan lebih dapat dipercaya dalam menafsirkan sumber hukum Islam yang utama itu Quran dan hadis ya. Mereka merupakan ulama yang diberikan kemampuan dan kewenangan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menjelaskan kebenaran Islam ya. Ulama madhab tersebut atau imam madhab tadi adalah pewaris ilmu dan amalan para nabi terdahulu yang wajib kita ikuti dan hormati pendapatnya. Artinya di sini bahwa Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali ini oleh ulama disepakati sebagai orang-orang yang memang diberi kewenangan ya, diberi kewenangan atau yang memang mereka mempunyai ilmu yang mumpuni ya, mumpuni untuk menjelaskan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya. Diakui keilmuannya oleh ulama-ulama yang datang belakangan setelah Imam Madhab tadi. Ya, lanjut. Oke. Sedikit kita lanjut tentang klasifikasi bermadhab ya. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah taklid. Apa taklid? Taklid secara bahasa artinya adalah mengikuti, meniru, membuat tiruan. Secara istilah apa? Al-Ghazali berpendapat taklid adalah menerima ucapan tanpa hujjah. Ya. Atau qabulu qaulin bila hujjah. Qabulu qaulin bila hujjah. Al-Asnawi dalam kitab Nihatul Usul berpendapat bahwa taklid adalah mengambil perkataan orang lain tanpa dalil. Al-akhdhu biqauli ghairat dalilin ya. Kemudian Ibnu Subki dalam kitab Jam'ul Jawami mendefinisikan taklid adalah mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalil. Ukhdhul qauli min ghairi ma'rifati dalilin ya. Jadi pendapat Ibnu Subki. Kesimpulannya apa? Taklid adalah mengikuti, menerima atau mengikuti pendapat para ulama tapi tidak tahu dalilnya, ngikut aja gitu. Ini adalah taklid. Oke. Nah, untuk hakikat taklid dan berikutnya ya, untuk hakikat taklid dan berikutnya nanti kita akan lanjutkan pada rekaman materi berikutnya. Demikian sekalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.